Melakukan login pada akun Accurate Anda, bisa langsung klik Buat Database, lalu masukkan nama PT. Kami menggunakan nama PT Vincenzo. Lalu pilih warna background logo dan logo database. Lalu klik simpan. Lalu database-nya sudah keluar dan diklik. Selanjutnya mengisi informasi perusahaan, namanya yang kami isi yaitu PT Vincenzo. Selanjutnya pilih level distribusi yaitu yang distributor. Bidang usahanya pilih yang shopping. Kemudian masukkan nomor telepon. Kemudian masukkan nomor fax milik dan memasukkan alamat email. Untuk tanggal mulai data, kami dari tahun 2019, jadi 31 Desember 2019. Untuk periode akuntansinya tetap Januari sampai Desember, lalu masukkan alamat, setelah semua terisi, boleh klik lanjut. Untuk pernyataan nomor 1 tidak perlu dicentang, pernyataan nomor 2 dicentang dan cari mata uang SGD. Untuk pernyataan nomor 3 dicentang, lalu pernyataan ke-6 dicentang. Jika sudah, klik lanjut. Lalu masuk ke halaman selanjutnya, yaitu penjualan. Untuk pertanyaan nomor 1 diklik ya. Untuk pertanyaan ketiga diklik ya. Keempat diklik. Dan yang keenam juga diklik ya. Begitu juga dengan pertanyaan terakhir, diklik ya, lalu klik lanjut untuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman pembelian. Untuk ketiga pertanyaan bisa langsung diklik checklist atau ya. Kalau sudah, bisa klik lanjut, lalu masuk ke persediaan. Pada halaman ini yang dicentang hanya pertanyaan 1 dan 4. Lalu ubah metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan dari rata-rata menjadi FIFO atau first in first out. Lalu klik lanjut. Setelah itu, klik selesai. Lalu klik impor akun. Klik logo file. Lalu cari file daftar akun. Lalu klik unggah.
lalu klik lanjutkan. Lalu klik kotak yang berada di pojok kiri atas untuk mencentang dan klik lanjutkan. Setelah sudah, bisa klik tutup. Selanjutnya, kita bisa melakukan impor pemasok. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengimpor file Excel. Kali ini kita mengimpor daftar pemasok. Klik open, lalu unggah. Lanjutkan. Dan klik centang kembali di pojok kiri, dan lanjutkan. Selanjutnya, mengimpor pelanggan. Lakukan hal yang sama kembali, yaitu mengunggah file Excel daftar pelanggan, klik open, lalu unggah. Lanjutkan, dan klik centang pada kiri atas dan lanjutkan. Sebelum mengklik impor barang dan jasa, sekarang kita buat gudang terlebih dahulu, yaitu dengan mengklik persediaan, lalu gudang. Buat nama gudang, yaitu gudang depan. Simpan. Lalu gudang belakang. Jika sudah, simpan kembali. Lalu unggah file Excel data barang. Open. Lalu unggah. Lanjutkan. Lalu klik centang pada kiri atas. Setelah itu, klik lanjutkan. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengimpor data aset tetap. Yang pertama, klik aset tetap, lalu klik kategori aset. Masukkan tanah. Kalau sudah, klik simpan. Setelah itu masukkan gedung, lalu simpan kembali. Selanjutnya masukkan peralatan, lalu simpan kembali. Bisa dicek pada kolom hijau. Sudah tertera bahwa nama aset tetapnya sudah masuk, yaitu gedung, peralatan, dan tanah. Jika sudah, bisa di-close. Setelah itu, klik aset tetap lagi, aset tetap, lalu klik sheet warna hijau,
Lalu klik import dari Excel. Seperti tadi, caranya klik logo, file, lalu pilih daftar aset tetap, open, lalu unggah. Klik lanjutkan, lanjutkan kembali. Jika sudah, klik tutup. Tahap selanjutnya yaitu klik daftar laporan, klik daftar laporan kembali, lalu pilih neraca indeks kontrol. Untuk periode itu 31 Desember 2019. Tampilkan akun anaknya di uncheck, lalu klik tampilkan. Ini dia tampilan dari neraca indeks kontrol. Di sini untuk akumulasi penyusutannya masih 0. Agar angka tersebut muncul, bisa klik perusahaan, lalu klik proses akhir bulan. Selanjutnya pilih bulan, yaitu bulan Desember tahun 2019. Klik simpan. Lalu klik sheet hijau, klik Desember 2019, klik lain-lain dan jurnal penyusutan. Ini merupakan rincian jurnal penyusutan aset tetap. Pada kolom daftar laporan, klik refresh untuk mengecek angka apakah sudah berubah. Sudah terlihat ya, untuk jumlah akumulasi penyusutannya berubah menjadi sebesar 78 juta sekian. Kemudian bisa ditutup daftar laporannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke fitur pembelian tanggal 2 Januari, transaksi pertama. Kita klik modul persediaan, kemudian permintaan barang. Selanjutnya, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 2 Januari 2020. Permintaannya tetap beli barang, kemudian kita cari barangnya. Yang pertama adalah celana jogger, kuantitasnya adalah 30, dan jangan lupa untuk tanggal dimintanya diganti menjadi 3 Januari 2020. Selanjutnya kulot
kuantitasnya juga 30. Tanggal dimintanya juga jangan lupa diganti menjadi 3 Januari 2020. Dan yang terakhir adalah jeans, celana jeans sama, tanggal dimintanya juga jangan lupa untuk diganti jadi 3 Januari 2020 dan kuantitasnya adalah sebanyak 12. Setelah itu kita save. Setelah kita save, kita bisa tutup sheetnya ya. Lanjut ke transaksi tanggal 3 Januari, kita klik mode pembelian, kemudian pesanan pembelian. Tanggal 3 Januari ini adalah lanjutan dari transaksi tanggal 2 Januari. Kemudian kita cari pemasoknya adalah PT Sentra Furniture. Jangan lupa tanggalnya diganti menjadi tanggal 3 Januari 2020. Selanjutnya kita tidak mencari barangnya, tapi kita klik yang tanda hijau ini, ambil, kemudian klik yang permintaan, kemudian dicari, klik tanda panahnya. Setelah itu kita uncek yang bagian jogger sama jeansnya, karena PT Sentra Furniture hanya membuat pesanan celana kulot. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan harganya, kita tinggal tap si celana kulotnya, kemudian masukkan harganya sebesar 60.000. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian kita klik info lainnya, karena di sini ada terdapat info bahwa tanggal diharapkan dapat diterima adalah 4 Januari 2020. Maka tanggal pengirimannya kita ganti menjadi 4 Januari 2020. Jika sudah, kita klik simpan. Sheetnya kemudian tidak usah di close, kita bikin sama seperti yang Sentra Furniture, namun sekarang memasuknya adalah Golden Jaya. Kita klik Golden Jaya, kita cari, kemudian tanggalnya jangan lupa untuk dirubah menjadi tanggal 3 Januari 2020. Kemudian kita klik ambil, lalu klik yang permintaan. Selanjutnya cari, kemudian klik barangnya, kemudian bisa klik lanjut. Kemudian jangan lupa untuk mengisi harganya. Kita bisa klik satu-satu, kita klik dulu celana joggernya, kemudian isi harganya sebesar Rp40.000. Kalau sudah, bisa klik lanjut. Kemudian sama dengan yang celana jeans, kita ganti menjadi Rp100.000. Kalau sudah, kita bisa klik lanjut. Jangan lupa untuk klik info lainnya, karena di sini ada info tanggal diharapkan, maka tanggal pengirimannya kita ganti menjadi 4 Januari 2020. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan kemudian sheetnya bisa kita close. Meneruskan transaksi tanggal 3, kita masuk ke modul pembelian, kemudian penerimaan barang. Kita cari pemasoknya adalah PT Sentra Furniture. Kemudian jangan lupa tanggalnya untuk diganti menjadi tanggal 4 Januari 2020. Nomor terimanya itu adalah 9095. Kembali, kita tidak klik cari barang, tapi kita klik ambil, kemudian pilih pesanan. Selanjutnya dicari, kemudian kalau sudah, klik lanjut. Selanjutnya jangan lupa gudangnya diubah menjadi gudang depan. Kemudian klik info lainnya, karena di sini ada pengiriman menggunakan mobil box. Sepertinya ini data baru, maka kita harus membuatnya dulu. Jika sudah sesuai semuanya, kita bisa klik simpan. Selanjutnya sheet ini bisa kita close. Baik, selanjutnya adalah transaksi tanggal 5 Januari
2020, kita klik modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Selanjutnya kita pilih pemasoknya, itu adalah Golden Jaya. Jangan lupa tanggalnya diganti menjadi tanggal 5 Januari 2020. Isi nomor fakturnya sesuai dengan keterangan yang ada di soal di PDF, yaitu INV strip golden /010. Kemudian kalau sudah, kita klik ambil, kemudian kita cari yang pesanan. Selanjutnya lanjut, klik lanjut. Jangan lupa untuk klik info, dan pengirimannya diganti menjadi mobil box. Oh ya, jangan lupa untuk gudangnya diubah menjadi ubah gudang. Kita klik yang tanda pensil biru, kemudian kita ganti menjadi depan. Selanjutnya kalau sudah, klik lanjut. Jika sudah semuanya sesuai, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa close sheet-nya. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 6 Januari 2020. Kita klik modul pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Selanjutnya kita cari pemasoknya, yaitu adalah Golden Jaya. Sudah banknya diisi Bank Mandiri yang IDR, Indonesia Rupiah. Selanjutnya metode bayarnya adalah cek giro. Kita isi kodenya, itu adalah GR0095. Kemudian tanggal bayarnya adalah tanggal transaksinya, yaitu 6 Januari 2020. Dan tanggal ceknya adalah tanggal 12 Januari 2020, tanggal jatuh temponya. Kemudian kita klik ambil, kita pilih yang invoice Golden Jaya /010. Kemudian jangan lupa untuk klik refresh. Kalau sudah, kita bisa klik simpan. Dan bisa kita close sheet-nya. Baik, transaksi selanjutnya, transaksi tanggal 8 Januari 2020, kita klik modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Lalu untuk vendornya kita isi dengan PT Sentra Furniture, dan tanggalnya jangan lupa untuk diganti menjadi 4 Januari 2019. Serta jangan lupa untuk faktur pembeliannya juga diisi menjadi Sentra strip 017. Jika sudah, kita bisa klik yang ambil lalu penerimaan barang. Selanjutnya kita cari, kemudian pilih yang 9095, terus lanjut. Selanjutnya kita klik info lainnya. Apakah ada info lainnya? Tidak ada. Dan lalu kita ke biaya pengiriman. Karena di sini ada biaya angkut, maka kita nanti akan memasukkan biaya angkut. Namun karena vendor jasanya yaitu JNE belum ada, maka kita akan create dulu. Kita klik modul pembelian, kemudian kita klik pemasok. Untuk sheet yang faktur pembelian tidak usah ditutup, tidak apa-apa. Lalu kita create pemasok, kategorinya adalah tidak usah diisi, boleh tidak usah diisi. Terus ID pemasoknya terserah, namun kali ini kita bisa isi sebagai V.006 karena sebelumnya ada 5 vendor. Kemudian namanya kita isi JNE, mata uang utamanya Indonesia Rupiah, sudah benar. Ini bisa kita langsung save aja. Nah, selanjutnya kita kembali ke sheet faktur pembelian. Pemasoknya bisa ditutup terlebih dahulu. Lalu untuk biayanya kita cari, yaitu adalah beban angkut pembelian. Selanjutnya nama biayanya
bisa kita ganti. Oh, ini alokasi ke barangnya di checklist. Kemudian tagih ke pemasok ya, kita pilih JNE. Jumlahnya adalah sebesar 500.000. Oh, kemudian ini beban angkut pembeliannya tidak usah diganti. Selanjutnya bisa klik lanjut. Sudah tidak ada info-info lainnya, maka bisa kita langsung simpan. Lalu kita close sheet-nya. Baik, transaksi selanjutnya adalah perusahaan menerima tagihan dari JNE, maka kita bisa mengklik modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Selanjutnya vendornya atau pemasoknya kita isi JNE. Lalu tanggalnya kita ganti menjadi 9 Januari 2020. Nomor fakturnya adalah AE1007. Lalu kita klik yang ambil, lalu klik yang biaya pembelian. Selanjutnya kita cari yang sentra 017 sebesar 500.000. Datanya ini tidak ada di sini, cuman ada di data yang biaya. Nah, selanjutnya ini kita edit karena ternyata nilai yang ditagihkan hanya sebesar 450.000, maka si 500.000-nya ini kita edit menjadi 450.000. Sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian sudah sesuai semuanya, kita bisa klik simpan, lalu kita bisa close sheet faktur pembeliannya. Baik, transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 10. Kita klik modul pembelian, kemudian uang muka pembelian, karena di sini perusahaan melakukan deposit kepada PT Citra Mandiri. Untuk selanjutnya, jika sudah, kita bisa masukkan vendornya, yaitu PT Citra Mandiri. Kemudian tanggalnya jangan lupa diganti menjadi 10 Januari 2020. Nomor fakturnya diisi menjadi DP/1818 sesuai dengan soalnya. Kemudian karena PO-nya belum ada, kita skip aja. Lalu uang mukanya diisi menjadi 8 juta. Lalu kena pajaknya di checklist. Lalu PPN-nya dipilih, pajak pertambahan nilai. Sudah, kalau sudah, kita bisa klik proses. Jadi jangan disimpan tapi diproses. Kemudian ke pembayaran pembelian. Selanjutnya diisi banknya, yaitu Bank Mandiri yang IDR. Metode bayarnya adalah transfer. Selanjutnya tanggal bayarnya adalah 10 Januari 2020. Jika sudah, jangan lupa untuk klik refresh yang ada tanda lingkaran itu. Kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan dan kemudian close sheet yang tidak terpakai. Baik, selanjutnya transaksi tanggal 11. Ini lanjutan dari tanggal 10, cuman kita ini membuat pesanan pembelian baru. Maka kita bisa klik modul pembelian, kemudian kita klik pesanan pembelian. Kalau sudah, kita klik pemasoknya itu adalah PT Citra Mandiri. Jika sudah, kita bisa ganti tanggalnya, jangan lupa menjadi 11 Januari 2020. Karena ini adalah pesanan, belum ada permintaan, maka kita bisa cari barangnya, yaitu kaos. Kuantitasnya adalah sebanyak 325.
Kemudian harganya adalah 40.000. Kita masukkan 40.000 ke harganya. Kemudian kita bisa klik lanjut. Lalu untuk info lainnya sebenarnya tidak ada di soal, cuman kita bisa ganti tanggal pengirimannya sesuai dengan tanggal pesanan pembeliannya, yaitu tanggal 11 Januari 2020. Pembeliannya yaitu tanggal 11 Januari 2020. Jika sudah, kita nanti bisa lanjut dan klik simpan. Jangan lupa untuk menutup sheet yang tidak terpakai. Nah, lanjut transaksi selanjutnya tanggal 12, kita klik modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Di sini perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas pembelian yang tanggal 11. Kita masukkan pemasoknya adalah PT Citra Mandiri. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 12 Januari 2020. Lalu untuk nomor fakturnya kita isi, yaitu faktur strip jan /906. Jika sudah, kita klik ambil, lalu kita klik yang pesanan pembelian. Yuk, sudah di checklist 325. Isis, jangan lupa untuk diubah gudangnya menjadi gudang depan. Lalu kita juga bisa lanjut klik ambil dan pilih yang uang muka. Sudah ada di situ uang mukanya 8 juta. Kemudian totalnya juga sudah ada. Kemudian kita bisa klik simpan. Jangan lupa untuk meng-close sheet yang tidak terpakai. Baik, ini transaksi terakhir, transaksi lanjutan dari tanggal 12 dan 11. Baik, kita klik pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Pembayaran ke-nya adalah Citra Mandiri. Banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Kemudian metode bayarnya adalah dengan giro atau cek. Selanjutnya kita bisa isi nomor gironya, yaitu GR0098. Tanggal bayarnya adalah tanggal transaksi, yaitu tanggal 13 Januari 2020. Untuk tanggal ceknya adalah tanggal jatuh temponya, yaitu 31 Januari 2020. Lalu kita bisa klik ambil. Selanjutnya kita pilih faktur yang terbaru, yaitu faktur jan /906. Faktur yang sebelumnya bisa kita uncheck. Kemudian klik lanjut. Jika sudah, jangan lupa untuk mengklik refresh. Jika sudah, kita bisa klik simpan dan menutup sheetnya. Kita akan lanjut ke transaksi penjualan yang akan dilakukan oleh teman saya. Tanggal 5 Januari 2020, perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan. Maka dengan cara klik Smart Link Text,
lalu masukkan nomor faktur pajaknya 801, strip 18, 12, 13, 1400 sampai dengan 801, 18, 12, 13, 1500. Jika sudah dipastikan benar, maka boleh disimpan, lalu close penomoran faktur pajak. Selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2020, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Sukma Jaya. Maka kita pilih fitur penjualan, lalu kita klik penawaran penjualan. Kemudian kita pilih CV Sukma Jaya. Kemudian jangan lupa untuk mengganti tanggal transaksi, yaitu 6 Januari 2020. Kemudian kita pilih barang, yaitu kaos sebanyak 25 pieces. Harganya sudah otomatis, kemudian bisa kita klik lanjut. Lalu kita cari jaket. Lalu kita ganti kuantitasnya sebanyak 20 pieces. Kemudian kita pilih lanjut. Dan yang terakhir adalah kemeja. Kemudian kita ganti kuantitasnya sebanyak 30. Jika sudah, bisa kita klik lanjut. Jika data sudah dipastikan benar, maka kita dapat melanjutkan ke proses penyimpanan. Jika sudah di-save, maka kita dapat meng-close fitur penawaran penjualan. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2020, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Sukma Jaya dengan nomor PO 0074. Maka kita dapat mengklik fitur penjualan, lalu pilih pesanan penjualan. Kemudian kita ketik CV Sukma Jaya. Jangan lupa tanggal diganti sesuai dengan tanggal transaksi. Lalu kita pilih nomor pesanannya. Kita ganti menjadi 0074. Kemudian kita klik ambil penawaran. Kita pilih penawaran pada tanggal sebelumnya. Lalu bisa kita pilih lanjut. Kemudian kita akan men-setting uang muka sebesar 5.100.000 dengan menggunakan Bank Mandiri. Kemudian kita input uang muka sebesar 5.100.000. Setelah melakukan penginputan uang muka, maka kita dapat melakukan proses pembayaran. Proses pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya transfer, jangan lupa. Kemudian tanggal bayarnya yaitu 7 Januari. Dan kemudian jangan lupa untuk di-refresh. Jika sudah, bisa disimpan. Lalu kita dapat close tab-tab yang sudah tidak diperlukan.
Kemudian, pada tanggal 8 Januari 2020, perusahaan mengirimkan barang kepada CV Sukmajaya atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2020. Maka kita dapat mengklik fitur penjualan, lalu kita pilih pengiriman pesanan. Kemudian kita pilih CV Sukmajaya. Jangan lupa untuk mengganti tanggal transaksinya, yaitu 8 Januari 2020. Kemudian kita pilih ambil pesanan di sebelah kanan. Kemudian kita cari barangnya. Lalu kita pilih semua barangnya. Setelah itu kita dapat lanjut. Kemudian pengirimannya menggunakan mobil box. Jika sudah, jangan lupa untuk mengganti gudangnya, gudang depan. Jika sudah, dapat klik ubah. Kemudian kita dapat menyimpan transaksi tanggal 8 Januari ini. Selanjutnya, transaksi 9 Januari 2020, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Sukmajaya atas pengiriman pesanan pada tanggal sebelumnya. Pertama, kita mengklik fitur penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan. Kemudian, kita pilih pelanggannya, CV Sukmajaya, kemudian jangan lupa untuk mengganti tanggal transaksi, yaitu 9 Januari 2020. Kemudian kita klik ambil pesanan, kemudian kita pilih barangnya, kita ambil semua barangnya, lalu kita klik lanjut. Kemudian jika data sudah dipastikan benar, maka kita dapat menyimpan transaksi pada tanggal 9 Januari ini. Jika sudah disimpan, maka kita dapat meng-close faktur penjualan. Transaksi berikutnya, pada tanggal 10 Januari 2020, terjadi penjualan secara tunai kepada pelanggan umum. Kemudian kita klik fitur penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan. Jangan lupa untuk menginput pelanggannya, yaitu pelanggan umum. Kemudian jangan lupa untuk mengganti tanggal transaksi, yaitu 10 Januari 2020. Lalu kita klik pilih barang, yaitu celana jeans sebanyak 15 pieces. Jangan lupa untuk mengganti gudang, yaitu pada gudang depan. Kemudian jika sudah, kita dapat klik lanjut. Kemudian kita klik RP, kemudian kita pilih akun perkiraannya, yaitu akun pendapatan lain-lain, lalu kita ubah menjadi biaya angkut. Jika sudah, kita dapat mengklik lanjut. Jumlahnya sudah benar 100.000. Lalu kita klik proses, kemudian kita klik pembayaran. Kemudian kita pilih banknya, yaitu Bank Mandiri IDR. Kemudian metode bayarnya kita ganti menjadi transfer bank. Jangan lupa untuk mengganti tanggal transaksinya, yaitu 10 Januari 2020. Kemudian di refresh, lalu disimpan, kemudian kita close tab-tab yang telah dipakai.
Selanjutnya, tanggal 11 Januari 2020, kita klik pengaturan, lalu kita pilih preferensi. Kemudian kita pilih fitur, kemudian kita pilih penjualan, lalu kita checklist faktur di muka mendahului pengiriman, lalu kita save. Kemudian kita klik faktur penjualan, kemudian pilih pelanggannya yaitu CV Matahari. Jangan lupa untuk mengganti tanggal transaksi yaitu 11 Januari 2020. Kemudian kita cari barangnya. Yang pertama adalah kulot. Kemudian kita ganti kuantitasnya menjadi 20. Lalu kita bisa klik lanjut. Selanjutnya kita pilih celana jogger. Dipesan sebanyak 30. Kemudian kita pilih info. Lalu kita checklist faktur di muka. Selanjutnya, kita proses pembayaran. Kemudian kita ganti banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Tanggalnya 11 Januari 2020. Metode bayarnya menggunakan transfer bank. Kemudian kita refresh. Lalu kita simpan. Transaksi selanjutnya tanggal 12 Januari 2020. Maka kita pilih fitur penjualan, lalu kita klik pengiriman barang. Kemudian kita pilih pelanggannya, yaitu CV Matahari. Jangan lupa untuk mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 12 Januari 2020. Jangan lupa untuk mengganti pengirimannya dengan menggunakan mobil box. Lalu kita ambil faktur di muka, kita cari, kita pilih semuanya, kemudian kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Selanjutnya, jika semuanya sudah benar, kita dapat simpan, lalu kita close tab. (13 Januari 2020), perusahaan menerima retur dari CV Sukma Jaya. Maka kita pilih fitur penjualan, lalu kita klik retur penjualan. Lalu kita pilih pelanggannya, yaitu CV Sukma Jaya. Kemudian kita ganti tanggalnya, yaitu 13 Januari 2020. Lalu kita pilih fakturnya pada tanggal 9 Januari 2020. Kita pilih kaos sebanyak 5 pieces. Jika sudah, maka kita klik lanjut. Lalu kita bisa cek
di info apakah ada info lain. Jika tidak ada, maka kita dapat langsung menyimpannya dengan mengklik save. Lalu kita tutup tabnya. Januari 2020, perusahaan menerima pelunasan dari CV Matahari, maka kita bisa pilih fitur penjualan, lalu kita klik penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih pelanggannya, yaitu CV Matahari. Kita ganti banknya, Bank Mandiri IDR, lalu metode bayarnya kita ganti dengan giro. Kemudian kita tambahkan data gironya. Lalu tanggal bayarnya jangan lupa diganti, yaitu 14 Januari 2020. Tanggal ceknya yaitu tanggal 30 Januari 2020. Kemudian kita ambil, kita klik lanjut, kemudian kita refresh. Jika sudah, dapat dilakukan penyimpanan dan close tab. Selanjutnya, fitur persediaan aset tetap, kas atau bank, dan jurnal umum. Pada tanggal 16 Januari 2020, kita pilih modul buku besar, lalu pilih akun perkiraan. Lalu pilih tipe akun beban. Kode perkiraannya 6104. Isi nama dengan beban pemasaran. Setelah itu dapat di-save. Selanjutnya bisa close tab. Lalu ke setting, pilih preferensi, lalu akun perkiraan. Selanjutnya ke sheet persediaan, lalu cari akun penyesuaian beban pemasaran. Selanjutnya dapat disimpan. Selanjutnya ke modul persediaan, lalu ke fitur penyesuaian persediaan. Jangan lupa ubah tanggalnya menjadi 16 Januari 2020, lalu cari barang yang ingin disesuaikan persediaannya, yaitu kemeja. Tipe penyesuaiannya merupakan pengurangan, lalu kuantitasnya ada 10 dan berada di gudang belakang. Lalu klik lanjut. Sebelum di save, kita ke info lainnya untuk mengganti akun penyesuaiannya menjadi beban pemasaran. Setelah itu bisa di save. Lalu close tab. Tanggal 17 Januari 2020, PT Vincenzo mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut yang tertera di soal. Maka dari itu, kita pergi ke modul persediaan, lalu pilih fitur barang dan jasa.
Ubah kategori barang menjadi umum. Kode barang IP0010. Lalu nama barangnya adalah paket casual. Jangan lupa ubah jenis barang menjadi grup. Untuk satuan adalah paket, karena belum ada maka buat baru. Lalu ke sheet penjualan atau pembelian, lalu uncek harga dihitung dari rincian grup. Harga per paket adalah 350.000. Jangan lupa PPN diubah jadi pajak pertambahan nilai. Lalu ke sheet rincian grup, lalu cari jaket sebanyak 1 piece dan celana jeans sebanyak 1 piece. Setelah semuanya itu, lalu bisa di save. Pada 18 Januari 2020, pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket casual sebanyak 4 paket. Untuk itu, kita ke mode penjualan, lalu ke faktur penjualan. Ubah pelanggan menjadi pelanggan umum. Dan jangan lupa ubah tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Lalu cari paket casual, lalu ubah kuantitas menjadi 4, lalu klik lanjut. Ubah gudang menjadi gudang depan. Lalu langsung proses pembayaran. Lalu ubah tanggal bayar menjadi 18 Januari 2020. Karena menggunakan metode tunai, ubah bank menjadi kas IDR. Lalu jangan lupa klik tombol refresh, lalu save. Pada tanggal 20 Januari 2020, perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Maka dari itu yang kita lakukan adalah ke modul persediaan lalu ke pemindahan barang. Isi gudang dengan gudang belakang, lalu gudang tujuan adalah gudang depan. Jangan lupa ubah tanggal menjadi 20 Januari 2020.
Karena di soal dijelaskan produk yang dipindahkan adalah jaket sebanyak 5 dan celana jogger sebanyak 5. Yang pertama kita cari adalah jaket, lalu ubah kuantitas menjadi 5. Lalu klik lanjut. Lalu celana jogger dengan kuantitas 5. Setelah itu dapat di save. Lalu close tab. Untuk mengecek barang sudah masuk atau belum, kita pergi ke mode kesediaan, lalu ke barang tergudang. Lalu ubah tanggal menjadi 20 Januari 2020. Lalu kita cari atau pilih barang. Yang pertama itu celana jogger. Lalu klik tombol refresh. Nah, di sini tuh ada transit AOL system. Nah, kita itu harus ubah dulu. Caranya ke persediaan, lalu ke pemindahan barang. Pada proses kirim barang diganti menjadi terima barang. Lalu ganti tanggal menjadi 20 Januari 2020. Lalu ambil pemindahan barang, lalu cari. Lalu klik lanjutkan. Setelah itu save. Maka jika kita refresh di barang per gudang, sudah tidak ada lagi transit di AOL. Selanjutnya kita coba lihat di jaket. Tetap sudah tidak ada transit di AOL. Lalu close tab yang tidak dibutuhkan. Pada tanggal 21 Januari 2020, PT Vincenzo mengadakan paket yang bernama paket tren dengan detail sebagai berikut di soal. Untuk itu kita menggunakan modul persediaan, lalu klik barang dan jasa. Ubah kategori barang menjadi umum, lalu kode barangnya I.0011, lalu nama barangnya adalah paket tren. Jenis barangnya grup, lalu satuannya paket. Lalu pasti penjualan atau pembelian, PPN-nya, pajak pertambahan nilai, lalu ancek harga dihitung dari rincian grup. Lalu ketik harga 210.000. Paket tren terdiri dari satu kemeja dan satu kulot. Yang pertama celana kulot, cari, lalu kuantitasnya 1. Selanjutnya kemeja dengan kuantitas yang sama, yaitu 1. Lalu dapat bisa. Pada tanggal 22 Januari 2020, si Visip membeli ini dia berarti penjualan banyak 15 paket. Penjualan. Lalu kita ke mode penjualan, lalu faktur penjualan. CV Sukma Jaya. CV Sukma Jaya tanggal 21 ya guys, dengan tanggal 21 Januari 2020. Lalu kita ambil paket tren dengan kuantitas 15.
maaf, ternyata ini tanggal 22 Januari 2020, jadi kita ganti. Jangan lupa untuk mengubah gudangnya menjadi gudang depan. Karena pembayaran secara kredit tidak langsung diproses, jadi langsung di-save saja. Pada tanggal 23 Januari 2020 dilakukan pengecekan fisik di gudang belakang dan perusahaan menemukan 3 celana jogger yang robek akibat tikus dan harus dilakukan penyesuaian supaya ke buku besar lalu ke akun perkiraan. Ganti tipe akun menjadi beban. Kode perkiraannya 6105 dengan nama beban barang rusak. Selanjutnya ke setting, lalu ke preferensi, lalu ke akun perkiraan dan ke sheet persediaan. Lalu di akun penyesuaian ditambahkan oleh beban barang rusak, lalu simpan, lalu ke persediaan dan penyesuaian persediaan. Ubah tanggal menjadi tanggal 23 Januari 2020. Lalu cari celana jogger, lalu tipe penyesuaiannya itu pengurangan sebanyak 3 pieces. Pada info lainnya, akun penyesuaiannya diganti menjadi beban barang rusak. Di keterangan, isi rusak akibat digigit tikus. Lalu klik simpan dan close tab yang tidak diperlukan. Lalu kita ke penjualan dan ke penyesuaian harga diskon. Kategori penjualannya umum dan mulai berlakunya pada Februari 2020. Itu penyesuaiannya berharga. Lalu cari kemeja. Karena naik 10%, jadi harga barunya 132. Lalu klik save. Pada tanggal 25 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai dengan informasi sebagai berikut di soal. Untuk mencatat transaksi pembelian aset secara tunai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama kas dan bank, lalu ke pembayaran, lalu gunakan akun perantara transaksi aset tetap, atau dengan cara pembelian lalu ke faktur pembelian. Sekarang kita pakai yang pembelian lalu faktur pembelian. Lalu untuk pemasok, karena di soal tidak ada, kita masukin pemasok umum. Ubah tanggal menjadi 25 Januari 2020. Lalu isi nomor faktur menjadi AT001. Karena ini pembelian aset tetap, kita tidak bisa cari barang atau jasa. Jadi di sebelahnya itu ada kotak hijau yang tulisannya pembelian aset. Kita klik itu. Yang pertama ada AC LG, kuantitasnya kita ubah 1, harganya 8 juta. Lalu lanjut. Sebelumnya jangan lupa uncek PPN 10% karena ini merupakan aset tetap.
Kita ke info lainnya, lalu ubah tanggal pengiriman menjadi 25 Januari 2020. Setelah itu kita dapat proses pembayaran. Menggunakan Bank Mandiri, metode pembayarannya transfer. Jangan lupa ubah tanggal pembayarannya yaitu 25 Januari 2020. Setelah itu jangan lupa di refresh, habis itu di save. Lanjut ke aset tetap, klik garis 3 yang ada di sebelah kiri warna hijau. Ubah metode penyusutannya menjadi metode garis lurus. Lalu ubah akun asetnya peralatan. Lalu akun akumulasi penyusutannya itu akun penyusutan peralatan. Lalu akun beban penyusutannya beban penyusutan peralatan. Umur asetnya 5 tahun. Selanjutnya ke info lainnya, untuk ubah kategori aset menjadi peralatan. Cek ya pada pajak, lalu kategori pajaknya itu garis lurus. Lalu setelah itu sudah bisa di save. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2020 perusahaan mulai melakukan pembelian aset secara kredit yaitu printer HP. Seperti transaksi sebelumnya yaitu pembelian faktur pembelian. Pemasoknya umum, lalu tanggalnya 26 Januari 2020. Jangan lupa isi nomor faktur yaitu AT002. Klik pembelian aset, tulis nama aset yaitu printer HP dengan kuantitas 3 dengan harga Rp1.000.000. PPN jangan lupa diancek. Lalu klik proses pembayaran. Karena di soal tercatat untuk pembelian aset perusahaan membayar Rp1.500.000 dari Bank Mandiri dan sisanya akan dicicil ke bank selama 6 bulan. Ubah banknya menjadi Bank Mandiri. Lalu tanggal bayarnya 26 Januari 2020. Lalu pada kotak nilai pembayaran isi Rp1.500.000.
lalu klik distribusi nilai pembayaran. Setelah itu bisa di save, close tab-tab yang tidak diperlukan, lalu kita ke aset tetap, lalu ke list 3 yang berwarna hijau, lalu ke yang printer HP, ubah metode penyusutannya metode garis lurus, lalu akun asetnya adalah peralatan, lalu akun penyusutan peralatan dan beban penyusutan peralatan, lalu umur asetnya 5 tahun. Kategori asetnya peralatan, pada yang lainnya, dan pajaknya jangan lupa dicentang. Ubah kategori pajaknya menjadi garis lurus, lalu di save dan di close. Selanjutnya tahap terakhir adalah tutup buku dengan cara klik perusahaan, lalu proses akhir bulan. Bulannya bulan Januari, tahunnya 2020. Lalu di save.